Bisa, Pak. Kasih, Pak. Oke, oke, sip. Oke ya, jadi itu kurang lebih track change dan komen tuh biasa digunakan untuk untuk keperluan ituan apa namanya? Untuk keperluan review dan editing. Jadi dia biasa digunakan untuk dokumen yang dikerjakan lebih dari satu orang. Nah, biar lebih jelasnya kita coba aja langsung ya. Oke, saya stop share dulu. Coba kalian buka Word-nya coba ya. Kalian buka Word kalian masing-masing ya, sambil kalian coba. Ya, Pak. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Oh, salah. Saya udah buat template kemarin sih di sini bentar. Mana dia? Ini dia. Oke, ini dia. Kelihatan di sini ya. Saya punya semacam kata pengantar lah di sini. Ada template kata pengantar di sini yang saya buat. Nah, ini skenarionya kata pengantar ini akan saya kirimkan ke teman saya lah istilahnya. Gitu ya. Apa enggak ini kata pengantar ini dibuat oleh teman saya gitu. Nah, dibuat terus dikasih ke saya terus intinya disuruh memberikan koreksi dan masukan. Nah, dengan menggunakan track change tadi, fitur track change yang ada pada Microsoft Word, kita bisa men-track semua perubahan-perubahan yang ada di sini. Nah, contohnya penggunaannya seperti ini. Di tab review, terlihat kan ya sharing screen saya ya? Terlihat, Pak. Oke, siap. Nah, ini kalian klik mulai sini, mulai untuk merekam perubahannya, klik track change. Nah, dari sini kalian tinggal ubah aja apa yang mau kalian ubah gitu, nanti kecatat semua. Misalnya ini kata pengantar judulnya menurut saya, wah salah nih, harusnya digedein bro hurufnya, jadi 16 misal, atau 18. Nah, terus bold. Kelihatan kan ya di sini ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, oke, terus saya baca lagi di sini, puji dan syukur kami panjatkan. Oke, nah menurut saya nih salah nih, harusnya Tuhan itu atau Tuhan yang Maha Esa itu dia harusnya kapital. Jadi saya ganti ya, jadi Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini dia. Kelihatan kan ya apa yang saya ketik barusan? Kelihatan di sini nih. Ini. Oke. Kemudian ini di show simple markup. Nah, nanti untuk perubahan-perubahannya kita bisa lihat di sini nih. Kalau yang simple markup, ini yang versi terbarunya aja yang udah kita rubah. Tapi kalau kita ngelihat all markup, nah perubahan-perubahan semuanya kelihatan nanti di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut buat ngeditnya lagi. Nah, ini hidayahnya, anggaplah saya nggak suka kayak gini. Saya bikin dia jadi hidayah. Ya, harusnya seperti itu kan ya. Nah, kemudian masalah ini meskipun banyak program bla 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 di dalamnya, berarti di dalamnya. Oh, di dalam ya. Ya. Oke, kemudian di sini juga nanti kelihatan. Ini typo misalnya gitu ya, kita ganti. Oke, dan seterusnya ya di sini. Terus kita misalnya pengen format dia seperti ini, ya. Dan selanjutnya, anggaplah kita seperti ini. Kita kerjakan semua, kita koreksi semua. Nah, ini kita ganti harapan. Misalnya seperti ini ya koreksi saya.
Sampoerna ini salah gitu, jadi sempurna. Di masa jadi di masa. Kemudian ini juga. Oke, kemudian cek lagi di masa. Kurang lebih seperti ini track change-nya. Nah, nanti kita juga bisa menambahkan komentarnya sih di sini. Misalnya di sini nih kita nggak yakin kalau ini tuh seperti ini tulisannya. Nah, kita kasih komentar aja nih. Yang benar apa sih penerapannya atau nah, kurang lebih seperti ini. Kita bisa kasih seperti ini. Nah, gitu aja. Terus misal kita save ya hasil perubahan tadi ke file lain. Misal ke saya taruh di sini sampai kata pengantar 2 edit. Nah, habis itu kita buka lagi nih. Misalnya kan tadi di file yang udah kita kasih perubahan itu kita buka lagi. Anggaplah dibuka sama teman saya nih ya. Dibuka seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa cek ini. Bisa kita cek, bisa kita review lagi track change-nya. Misalnya seperti ini. Corner kick sama corner kick. Halo, guys. Halo, Pak. Ada yang nicknya corner kick nggak di sini? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Ini ada yang mau masuk ke room kita namanya corner kick. Biarin aja ya. Itu anak-anak ya Pak, corner kick Pak. Kemarin waktu tentir ada yang pakai nama corner kick Pak. Oh gitu. Siapa dia? Tapi nggak tahu siapa. Fikri Oke. kayaknya Pak. Yaudah, oke, sip. Lanjut berarti ya. Nah, di sini apa yang sudah kita edit tadi di sini itu bisa direview lagi sama si sama si reviewer selanjutnya. Misalnya di sini sini nih. Nah, ini dia menganggap wah ini udah oke, berarti kita bisa terima koreksinya. Terus kemudian di sini ada next Tuhan Yang Maha Esa. Oh, oke, setuju dia. Kita cek lagi hidayahnya. Oh iya benar, setuju. Oh, setuju seperti itu kurang lebih. Nah, terus tadi di dalamnya anggaplah setuju ya. Kemudian next lagi kita tadi benerin typo, anggaplah setuju dia. Kemudian next penerapannya. Nah, anggaplah ini reject lah, kita nggak setuju nih. Orang udah bener kok masih diituin, masih malah justru malah dia yang salah gitu ya. Ya dari kita reject aja boleh di sini. Kemudian next reject ya. Oke. Sampoerna jadi sempurna, oke, terima perubahannya. Next, kemudian di masa, di spasi masa, accept aja. Kemudian Fikri ya, oke. Sempurna, mata dia, dan dia kita terima aja perubahannya. Next, kemudian seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Ini sudah versi yang oke ya, udah diedit ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Yang versi udah dikoreksi kedua kalinya. Nah, habis itu kita save lagi. Kita save
anggaplah ini final gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Anggaplah final, kemudian sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari si track change tadi untuk untuk memberikan atau mencatat semua perubahan yang terjadi tadi. Contohnya tadi itu ada perubahan Tuhan Yang Maha Esa yang tadinya huruf kecil semua jadi huruf besar itu nanti kelihatan. Nah, perubahan-perubahan tadi bisa kita accept maupun kita reject. Saran tadi. Namanya juga saran kan ya, koreksi ya, boleh kita terima boleh enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, selain dengan memberikan memberikan koreksi, sekaligus kita juga bisa memberikan komentar, misalnya ya seperti tadi nih, penerapannya seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan track change? Mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Untuk accept sama reject itu hanya untuk perbaikan kata saja, Pak ya? Kalau misal perbaikan seperti font, terus justified, itu apakah bisa di accept reject gitu, Pak? Bisa, Mas. Jadi contoh tadi kan kita ngerubah ini ya, font dibesarin tadi ya. Nah, itu kalau kita reject pun bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nggak terbatas dia ngerubah isinya, tapi ngerubah formatting juga bisa. Bahkan menambahkan satu paragraf pun bisa di sana. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, jadi cuma itu aja. Itunya kalau terkait dengan track change tadi. Track change berguna untuk pengeditan dokumen yang dilakukan lebih dari satu orang. Nah, cuma sekarang semakin ke sini, fitur ini tuh jarang dipakai dan kelihatannya akan semakin dekat untuk dilupakan karena dengan menggunakan Google Docs. Pernah pakai Google Docs nih? Google Docs kan di sana kan ada yang Word-nya juga. Nah, di sana itu kita bisa langsung memberikan komentar secara real time, jadinya nggak benar-benar diedit langsung secara live, nggak kayak Word seperti ini kan dia harus ada proses transfer file lagi ya, benar nggak? Nah, kalau Iya, sekarang misalnya saya save terus diperiksa sama Adam misalnya. Nah, untuk ngasih si Adam biar bisa periksa kan saya mesti ngirim filenya ke Adam dong, benar nggak? Nah, nanti si Adam kalau udah selesai meriksa dibalikin lagi ke saya, itu takes time dan ya itu terlalu panjang stepnya. Jadi sekarang modelnya itu yang lagi biasa digunakan menggunakan Google Docs untuk melakukan editing secara bersama-sama dan real time malah di. Jadi kita sudah ada yang final, tinggal diambil aja filenya. Oke ya, sampai di sini track change sama komen udah bisa ya? Paham ya maksudnya apa ya? paham, Pak. Paham, Pak. Oke, siap. Kalau paham, berarti selanjutnya adalah di tab review ini ada yang namanya compare dan combine. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, compare ini dia berguna untuk membandingkan versi yang sebelumnya dengan versi yang sekarang. Kita coba ya. Enggak, sekarang saya tambahin dulu deh, saya tambahin satu paragraf dulu deh. Bentar. Oke, saya tambahin satu paragraf ya di sini ya. Satu paragraf, isinya apa? Ada yang punya ide nggak? Random aja, Pak. Oh ya bener. Kadang suka nggak kepikiran. Oke, ya, saya kasih random ya. Save, udah. Oke, udah selesai nih ya. Udah selesai. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengcompare tadi untuk membandingkan dua dokumen Word yang berbeda ya. Yang pertama versi yang belum diedit dan yang kedua versi yang sudah diedit. Maksudnya sudah diedit nih, maksudnya
yang sudah ada perubahan, terus perubahannya diterima atau enggak, nanti di sini versi yang edit, yang sudah diedit. Nah, contohnya gini, kita klik compare, kemudian di sini ada menu compare. Nah, original dokumennya di mana? Tadi saya menggunakan sampelnya ada di sini, mana ya? Ini sampel kata pengantar. Nah, kemudian versi revisinya yang mana? Versi revisinya nih, edit yang tadi barusan kita buka nih. Nah, terus kita oke. Yes. Taruh. Saya lupa matiin yang versi ininya nih, versi yang aslinya saya lupa matiin track change-nya. Saya matiin dulu bentar ya. Siap. Oke, sudah mati. Kemudian ini. Ya, sudah. Oke, ini dia. Terus saya share dulu sebentar. Ini yang versi sudah editan ya. Versi yang sudah kita terima tadi. Itunya. Nah, dia review, track change mati sudah. Oke, terus Mutia Amelia siapa? Anak kelas ini, Pak. Oh, baru join dia. Oke, kita mati review eventnya. Nah, di sini juga saya lupa nunjukin nih. Nah, nanti di sini kelihatan nih Suharyadi inserted Tuhan Yang Maha Esa, yang tadinya cuma Tuhan Yang Maha Esa nggak pakai huruf besar. Nah, kita kelihatan juga trackingan di sini nih. Kemudian ya sudah, kurang lebih seperti itu. Simple markup aja. Ini kita matiin. Oke, tadi mau nyoba compare ya. Ini versi yang sudah dikasih track change, kemudian sudah di accept ataupun ditolak perubahannya. Nah, sekarang kita compare. File aslinya itu ada di S sampel. Oke, terus yang sudah editan, yang edited. Oke, yes. Nah, nggak keluar. Nah, ini dia kurang lebih seperti ini nih. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Oh, belum saya share ya? Belum saya share ya? Udah, Pak. Udah. Ya, ini dia. Ini file yang sekarang nih. Ini originalnya. Yang ada di sebelah sini nih, yang saya blok nih. Yang sekarang kita buka. Kemudian originalnya seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan nih Tuhan Yang Maha Esa nih masih yang kecil ya. Bener nggak? Belum kelihatan, Pak. Ini ke pause mungkin, Pak. Ke post? Oh, enggak di post. Terus saya ulang share ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sudah terlihat belum? Halo. Udah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Keduanya, Pak. Udah ya? Udah terlihat ya. Nah, ini dia. Compare kelihatan kan di sini ada yang versi aslinya seperti ini, terus versi yang editnya seperti ini. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, terus tadi di sini ada penerapannya. Mana tadi? Kami berharap, nah ini dia. Nah, ini dia nggak berubah ya. Nggak berubah. Kemudian tadi ada typo di Sampoerna di sini. Sekarang di sini udah dibenerin. Mana tadi? Nah, ini tadi. Oke, mana sih?
Nggak kelihatan. Kami sangat, nah ini dia. Ekonomi. Nah ini dia, sempurna. Kemudian di sini tadi ada ekonomi, jadi ekonomi. Terus, ya ini dia, ekonominya seperti ini. Terlihat ya buat komparasinya ya. Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Oke, saya cek lagi, saya ulangi lagi. Dia share. Oke, itu kurang lebih itu untuk compare. Nah, kemudian untuk combine nih. Combine itu dia menggabungkan dua file ya, jadi satu. Nah, yang digabungkan ini tuh bukannya dua file, misalnya bab satu file ada, misalnya kamu lihat punya bikin karya tulis ilmiah nih, dan kamu membuat stylenya tuh tiap bab itu dibikin file sendiri-sendiri, terus di finalnya kalian gabungin, join langsung gitu, bukan seperti itu maksudnya, tapi ini combine-nya ini lebih ke mengcombine yang sudah direvisi tadi. Nah, contohnya tadi kan kita menambahkan ini ya, menambahkan random paragraf nih, coba kebanyakan kayak nah, sini random paragraf. Nah, sekarang kita combine nih. Originalnya seperti ini, ada di sampel kata pengantar. Nah, kemudian versi revisinya ada di sini. Oke, terus kita combine. Nah, ini dia. Word can store only one set of formatting change in the final merge document. Choose which set of formatting change to keep. Nah, berarti kan kita yang baru ya. Continue with merge. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia di-combine nih versi finalnya. Terus kita tinggal di save as. Kata pengantar final. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukannya mengcombine dua hal yang berbeda gitu ya, bukan. Tapi ini untuk mengcombine yang sudah tadi di review, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Jelas ya? Cukup jelas ya? Mohon izin Pak, mau bertanya. Iya, silakan. Untuk yang file yang di-combine tadi itu nanti akan hilang atau gimana Pak? Nggak hilang, nanti kita sebaiknya sih kita bikin apa ya, bikin satu file baru lagi yang namanya final supaya nggak hilang. Tapi tergantung kita juga. Tadi kan ketika saya mengcombine tadi ada pilihan nih, karena ada format yang berbeda. Yang originalnya kan kata pengantarnya tadi dia masih menggunakan huruf kecil ya, fontnya kurang besar ya. Nah, nanti masih Word-nya mau ditanya mau yang mana yang dipertahankan gitu, yang jadi source. Nah, akhirnya kan tadi saya pilih yang versi revisinya kan, benar nggak? Nah, versi revisinya akhirnya saya save as lagi menjadi versi final, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kamu nggak bikin save as, pakai langsung di save aja ya, pasti pakai yang versi terbarunya, versi revisinya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Jelas Pak. Oke, siap. Ada lagi yang ingin tanyakan? Aman ya? Kok nggak ada yang nanya sih? Ini kok jadi 40 ya? Tadi agak ketinggalan, Pak. Oke, siap. Apa namanya? Kok nggak ada yang nanya sih cara mengcombine dua file langsung gitu? Pak, tadi Bang, saya gimana coba cara combine-nya? Gimana? Tadi saya coba combine kan, Pak. Terus Ya, bingung ini malah nggak jadi. malah berantakan. Atau gimana? Itu jadi kayak ada file baru terus berantakan gitu. Itu file yang kamu combine tuh file yang revisian atau bukan?
Iya, yang revisian Pak tadi. Gimana? Oh. Lu mesti ngeliat dulu seberapa berantakannya. Kamu share screen-nya aja apa nggak kalau mau? Oh, soalnya di laptop Pak. Oh gitu. Bukan. Oh, pakai handphone ya? Iya, benar. Iya, kalau mengcombine seperti itu Mas. Jadi nanti kan ketika ada format yang berbeda nih, si Word dia hanya bisa mempertahankan salah satu filenya aja. Yang jadi source-nya yang mana gitu. Tadi kan kayak ada keluar message box nggak tadi pas ketika di combine? Ada pilihan nggak mau yang pakai yang file original atau yang file editan? Ada pilihan gitu kan pasti tadi? Bener nggak? Nggak Pak, langsung keluar file baru gitu. Oh gitu. Saya belum nyoba tuh kayak gitu. Saya juga Ya udah, sama Pak. coba lagi Pak. Sama ya? Kita ulangi ya, kita ulangi ya. Ini saya stop share dulu, ini saya close dulu. Oke, kita buka yang kata pengantar edited ya. Nih. Oke, terus kita share screen. Ini. Nah, ini mau di-combine kan tadi kan ceritanya. Di sini kita pilih di review, kemudian di combine. Combine pakai yang ori-nya yang mana? Ori-nya pakai yang ada di mana sih? Ini ori-nya ini. Kemudian versi revisinya ini. Yang edited. Oke, kita oke aja. Nah, keluar ini nggak tadi? Halo, Saya enggak Mas. Pak. Langsung muncul file Nggak baru. keluar. Keluarnya file baru. Iya Pak. Title-nya combine. Coba saya continue with merge. Saya nggak ada sih. Ini file baru namanya ini jadinya. File barunya jadi doc1 ini nih. Ini dokumen 1. Nah, kemudian tinggal kita save as aja di sini. Jadi final. Udah gitu aja. Keluar file baru ya. Saya juga keluar file baru sih di sini jadinya. Cuma tapi dia belum tersave. Dia kan belum akan jadi file baru ketika belum di save kan. Tinggal di save aja, tinggal save as aja. Ini dia. Yang versi combine-nya. Oke ya, combine. Ada lagi yang ditanyakan di combine? Halo. Mekanismenya sama nggak sih Pak? Di Gimana? Microsoft 2010 dan yang lainnya dengan yang Bapak pakai itu. Harusnya sama sih. Ini fitur lama kok ini dia. Fitur lama ini dia. Nggak ngaruh ke versi ya. Coba kalian itu deh. Coba kalian lihat di YouTube atau di mana gitu. Itu dia ada beberapa versi yang menggunakan mulai dari 2010, 2013 sampai 2016 ada. Jadi ini sebenarnya fitur ini bukan fitur baru, ini fitur lama. Termasuk track change, terus tadi kita bisa accept reject perubahannya, terus sampai mengcompare ini fitur lama ini, bukan fitur baru. Jadi di versi manapun harusnya sama aja. Pak, izin Pak. Ada Ya. yang minta di ACC buat masuk. ACC masuk. Siapa Mas? Dewa Ardiansyah. Dewa. Terima kasih Pak. Ya. Tadi ada 40, sekarang jadi tinggal 38. Ada yang hilang berarti. Putus ya? Tadi Vanessa izin Pak. Mati listrik di rumahnya. Oh gitu. Oke, siap deh. Izinnya ke siapa Mas? Oke ya, selanjutnya. Ada yang ingin tanyakan lagi terkait dengan review tabs tadi kan kita ada track change, ada
ada accept reject, kemudian ada compare, ada combine, ada yang ingin tanyakan lagi nggak terkait review itu? Ada? Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi, oke. Oke, kalau nggak ada lagi, selanjutnya kita membuat referensi dan daftar referensi. Nah, membuat referensi dan daftar referensi kemarin sudah kita coba sebenarnya ya, yang di apa namanya, di membuat kemarin masih ingat nggak yang kita bikin daftar tabel dan daftar gambar? Ingat nggak? Ingat, Pak. Ya itu dia. Itu salah satu bentuk dari pembuatan referensi di Microsoft Word. Nah, cuma kemarin kan kita baru belajar dua itu ya. Belajar dua ya, maksudnya tabel sama daftar tabel sama daftar gambar. Nah, biasanya kan kalau di karya ilmiah itu kan nggak hanya itu gitu, tapi ada lagi seperti footnote, kemudian ada daftar pustaka, bener nggak? Betul, Bener ya? Pak. Nah, yang untuk membuat footnote kalian sudah bisa belum? Udah pernah diajarkan belum? Belum, Pak. Belum ya? Bisa bikinnya footnote? Enggak, Pak. Ada yang bisa? Ya, kenapa nggak bisa? Kan gampang. Contoh gini, saya kasih contoh ya. Untuk membuat footnote, misalnya nih, di sini, misalnya di sini nih. Ini anggaplah ini saya pakai random ya kemarin ya. Ini file yang kemarin kok. Nah, ini saya ingin jadikan dia tambahkan catatan kaki. Nah, caranya gimana? Tinggal di reference, kemudian insert footnote aja langsung di sini. Udah gitu aja. Sumber. Misalnya apa ya? https lc.kemenkeu.id last access 11 Mei 2020. Nah, cuma gitu aja. Gampang kan bikin footnote? Cuma begitu doang. Nah, terus misalnya nih, kita mau tambahkan lagi footnote lagi di halaman yang sama. Ya. Tadi mana yang saya kasih footnote? Saya lupa deh. Oke, ini deh. Ini kita kasih footnote lagi, footnote kedua ya. Tinggal insert footnote. Sumber. Mengejar, mastering. Microsoft Word 2020. 2016. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus di halaman selanjutnya kita kasih lagi footnote. Di sini kita tambahin lagi footnote lagi. Udah kurang lebih seperti itu. Udah gitu aja sih, gampang kan bikin footnote. Sepele kan ya? Iya, Pak. Begitu doang. Nah, kita bisa dari ini apa namanya? Bisa kita cek nih footnote pertama kita di mana. Nah, kita tinggal diklik aja nih. Ada di sini footnote pertamanya nih. Ya kan? Kemudian bikin next footnote. Nah, next-nya itu ada di sini. Ya kan? Nah, terus tinggal di next footnote. Nanti selanjutnya ada di sini. Nanti kayak ada semacam 3 gitu ya. Nah, itu tuh otomatis tergenerate oleh si Microsoft Word-nya ya. Nah, kalau kita mau lihat semua notes-nya ya di sini. Show notes, kemudian ada misalnya nih kita tadi next previews. Nah, kita mau ngeliat isinya apa sih notes-nya nih? Kita cek aja di sini. Nah, tinggal gitu aja.
Oke ya, footnotes gampang ya. Bisa dimengerti semua ya. Siap. Bisa, Pak. Oke. Oke, tadi footnotes. Nah, terus sekarang selanjutnya kita bikin daftar pustaka ya. Daftar pustaka bisa kan bikinnya? Ada yang bisa bikin daftar pustaka? Insert citation, Pak. Bisa, Pak. Iya, benar. Itu dia insert citation doang. Nah, ini di sini. Tinggal kita pilih aja nih. Bikin dulu source-nya nih. Anggaplah kita hapus dulu ya. Kita bikin satu new source, kemudian tipenya dia apa, buku, jurnal, atau artikel gitu kan. Nah, anggaplah kita bikin buku. Autornya misalnya siapa? Febian Satrio. Misalnya seperti itu ya. Terus kita nama judul bukunya Mastering So Basic for Basic Application for dia tahun terbitnya dia tahun 2017 misal, terus diterbitkan di mana? Jakarta, publishernya Pramedia Pustaka Utama, misal seperti itu. Nah, kemudian kita bikin lagi source baru lagi, buku juga, misalnya Mageia Pradipta. Title-nya Secure Coding gitu ya, misalnya. Oh, apa sih dia? Secure Application gitu kan. Dia di-create di tahun 2019 misalnya. Diterbitkan di Yogyakarta. Nama penerbitnya Andi Publisher. Misal seperti itu ya. Ini terlihat kan ya? Sharing screen saya. Pak. Lihat, Lihat. Pak. Lihat, Pak. Ya, kita create lagi di sini satu lagi terakhir ya, misalnya ya. Ahmad. Dia dari buku juga anggaplah gitu. Nah, nanti kalau tipenya bukan buku bisa kalian pilih aja di sini sendiri ya. Saya kasih sampel buku aja semuanya. Apa sih dia bikin bukunya? Lupa namanya apa. Mastering 2016 misalnya gitu. Tahun terbitnya 2017. Sitingnya Jakarta. Publishernya ya. Oke, tinggal di oke aja. Nah, kemudian kita pilih plus. Nah, di sini tinggal pilih insert citation-nya aja. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau sekalian semuanya langsung aja sini bibliografi reference. Nah, di sini tinggal ganti daftar pustaka. Udah kurang lebih seperti itu. Dia sudah jadi seperti ini. Nanti kalau ada source yang baru lagi, ada buku lagi, referensi baru lagi, tinggal ditambahin aja di sini. Gampang ya? Gampang nggak? Bisa. Yang ceremen ya. Begini doang ya. Oke, sampai sini bikin daftar pustaka, bikin footnote. Bisa? Bisa nggak, guys? Pak, izin bertanya. Iya, silakan bertanya. Caranya ngehapus footnote gimana, Pak? Menghapus footnote. Iya. Bentar. Mana dia footnotes? Ini dia. Nggak ada footnotes.
Ini ya Mbak, maksudnya Mbak? Iya, Pak. Oh iya benar juga ya. Ngapusnya gimana caranya? Tinggal dihapus aja Mbak. Double klik itunya, apa namanya? Double klik ininya nih, double klik mana sih tadi? Reviews note. Mana sih tadi notes-nya kekecilan nih. Nah, ini nih, contoh ini Mbak ya. Serahkan nih. Tinggal di ini aja, terus ini kan dia source-nya 2 ya. When you click online video, di footnote 2, dia isinya sumber mastering Microsoft Word 2016. Tinggal dihapus aja. Selesai gitu Mbak. Tinggal di blok aja tuh yang apa sih? Subscript. Istilahnya apa sih kalau yang di atas tuh? Saya lupa. Yang tadi yang kode angkanya tadi itu tinggal di blok terus kemudian dihapus aja. Begitu Mbak. Terjawab nggak? Itu garisnya bisa dihapus nggak, Pak? Garisnya. Iya. Kalau masih ada footnote yang di halaman yang sama, kayaknya nggak bisa Mbak. Nih misalnya ya. Ini kita hapus aja nih yang footnote yang pertama. Nah, nanti akan hilang semuanya. Tuh. Jadi selama di halaman itu ada footnote, nah nanti otomatis dia akan tergenerate di bawahnya ada garisnya tadi. Sekarang setelah kita hapus tadi kan ada 2 footnote ya di halaman ini ya. Kita hapus 1 footnote, dia masih ada footnote 1 lagi, masih ada garisnya kan. Nah, ketika kita hapus dua-duanya, ini udah nggak ada di sini. Gitu ya, Mbak? Iya. Terima kasih, Pak. Masalah, Mbak? Ada lagi yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kalau misalnya awal-awal itu kita bikin footnote di halaman 10. Terus di akhir itu kita baru nyadar kalau di halaman awal itu juga ada. Terus itu yang nomor kecil-kecil itu urut dari yang bawah atau mulai dari 1 terus yang bawah ngikutin, Pak? Akan ke-update secara otomatis, Mbak. Ketika kita ngapus yang di atas atau yang di tengah itu akan ke-update urutannya jadi otomatis. Misalnya kita ada 5 footnote nih, nah nomor 3 kita update nih, apa kita hapus gitu. Jadinya kan 3, 4 nih. Nah nanti yang 4, 5-nya jadi 3 sama 4. Ke-update otomatis, karena dia mereferensi. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Ada lagi yang tanyakan? Itu footnote-nya itu nomornya itu urutan sesuai kita bikinnya atau ke bawah, dari atas ke bawah urut gitu? Sesuai yang kita bikin, Mas. Oh, oke, Pak. Kita bikin, iya. Jadi kalau bikinnya telat ya nomornya juga dapat yang telat gitu, nomor yang belakangan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada nih ya. Halo. Udah cukup jelas, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Sebentar saya update intinya ya. Saya update yang di portal akademiknya bentar. 257 kan ya? Pertemuan kelima kan ya? Ya, Pak. Oke, tadi kita belajar apa aja? Ada track change, komen. Oke. Komen, compare. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke itu ya, ke materi selanjutnya. Walaupun materi hari ini sudah habis, kita masuk ke materi minggu depan. Karena kan kita juga telat kan ya. Kita coba, kalian pernah dengar mail merge nggak? Halo? Pernah, Pak. Begini, Pak. Ada yang pernah pakai mail merge?
Belum, Pak. Belum pernah ya. Oke, sekarang kita coba buka apa namanya? Buka sebuah dokumen Word baru, blank. Kita bikin blank dokumen. Kemudian isinya kurang lebih seperti ini. Mana tadi ya? Oke, di sini kita coba skenarionya, kita akan membuat sebuah apa namanya? Sebuah sertifikat. Nah, sertifikat kan kontennya sama kan ya, kurang lebih ya? Bener nggak? Benar, Pak. Kata-kataannya kan sama kan ya. Nah, tinggal isinya aja kan, misalnya namanya atau NIP-nya atau datanya aja kan yang berubah, tapi kalau konten secara globalnya kan sama kan kurang lebih. Nah, itu kita bisa mengotomasi itu menggunakan mail merge. Nah, sekarang contohnya kita buat seperti ini. Saya buat misalnya skenario-nya sekarang kita buat sertifikat ya. Sertifikat sambil diikutin ya kalau bisa ya, biar nggak perlu ngulang lagi sayanya. Oke, saya buat border seperti ini. Anggaplah nih sertifikat ya, kurang lebihnya. Nah, di sini ada tulisan sertifikat. Kemudian di sini, bentar, saya ngambil contoh sertifikat di mana nih? Bentar ya. Chapter 1, kemudian di mana? Data ya. Word saya masih keseringan ya? Masih, Pak. Oke. Nah, biasanya kalau sertifikat dia kan nanti di sini ada ukurannya agak besar, kemudian dia bold, kurang lebih seperti itu kan rata-rata ya. Tidak semuanya kayak gitu. Kemudian di sini biasanya ada nomor sertifikatnya kan. Misalnya ini saya kasih nomor SKP berapa nih? 00149. Ini nomor urut. Oke, kurang lebih seperti ini. Terlihat ya? Terus di sini tulisannya yang sini dia. Tanda tangan di bawah ini bahwa, nah ini kita buat istilahnya nama ya sini. Nama, kemudian di sini ada NIP, ini ada instansi, misalnya seperti ini. Kita bikin di sini. Oke, kita geser ya. Segini, oke. Oke, terus kemudian telah berpartisipasi sebagai, nah ini sebagai kan ini bisa jadi peserta bla 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 ya. Nah, kemudian di sini, oke, dalam seminar data analitik, kemudian tahun 2019 yang Pusat Keuangan Umum dan
pendidikan dan pelatihan keuangan. Kementerian Keuangan. Tanggal berapa? 10. Jakarta. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini penanda tangan ya. Penanda tangan kita taruh di mana ya? Sini aja deh. Jakarta 20 pusat. Nggak asik ya formattingnya, nanti deh. Table, kemudian satu row. Jakarta 10 20. Salah. Kepala pusat ini Sartika Wati. Anggap lagi ya. Oke, terus ini kita border, kita bikin border juga. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, terlihat nggak? Lihat, Pak. Oke, terlihat ya. Kurang lebih template-nya seperti ini. Nanti di sini akan ada nomor urut sertifikatnya, kemudian di sini akan terisi apa namanya? Terisi datanya, namanya siapa, NIP-nya siapa, instansi mana, oke. Kemudian role-nya sebagai apa, dia peserta kah, atau moderator, atau narasumber. Nah, datanya itu kita buat dulu di Excel misalnya ya. Sebelumnya saya sudah buat kurang lebih seperti ini. Nih. Datanya seperti ini. Kelihatan ya datanya ya? Belum terlihat, Pak. Oke, belum terlihat. Nah, datanya seperti ini di Excel nih. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatannya di sini ada NIP, ada nama, ada instansi, ada role. Kemudian ada sertifikat nomornya berapa, kemudian emailnya apa gitu. Nah, oke. Ini saya buat secara langsung aja sih, harusnya nggak kayak gini, harusnya beda-beda nih emailnya. Kurang lebih seperti ini datanya, terlihat ya? Terlihat, Pak. Clear ya sini datanya ya. Di sini ada NIP, namanya, instansi, role-nya seperti apa, terus sertifikat nomornya berapa. Oke, kalau clear kita balik ke Word-nya. Balik ke Word-nya, kita close dulu ya. Balik ke Word, mana Microsoft Word? Nah, ini dia. Oke, nah di sini untuk menggunakan mail merge, di sini kita pilih di tab mailing. Oke, kemudian di select recipients-nya kita pilih use an existing list. Nah, kemudian tadi kita taruh mana filenya? Arahkan ke file yang tadi. Tadi saya nama filenya di source peserta. Kita open aja, kita oke. Nah, sudah sampai sini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nah ini nomor sertifikat kan umumnya depannya sama, tinggal belakangnya nomor urutnya bukan diganti ya. Nah, berarti kita kasih yang nanti akan muncul seperti ini, insert merge field. Nah, ini sesuai dengan yang ada di kolom yang ada di Excel tadi. Nah, di ini tinggal kita pilih aja nih. Kebetulan kita pengen ngisi nomor sertifikatnya kan. Nomor sertifikatnya tadi nama kolomnya adalah cert no. Tinggal pilih sini. Nah, kemudian di sini kita pilih nama, kita isi dengan field nama. Kemudian untuk NIP kita pilih field NIP. Kemudian untuk instansi kita pilih field instansi.
Nah, kemudian di sini kita kasih role-nya dia seperti apa, sebagai apa di sana. Oke, role-nya, karena role biasanya kan penting tuh buat menegaskan dia tuh sebagai apa di sana. Kita bold, kemudian kita perbesar. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah, sampai sini selesai. Tinggal kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh. Terus kita cek record keduanya seperti apa. Ganti-ganti ya namanya ya. Benar nggak? Iya, Pak. Terlihat nggak? Nama, NIP, instansi, nomor sertifikat, terus dia role-nya juga ganti-ganti sesuai dengan data yang sudah kita mapping tadi di Excel ya. Benar nggak? Nah, kalau sini kita sudah cek sudah oke, semuanya, kita cek aja semuanya di sini. Nah, ini selanjutnya tinggal kita finish and merge. Nah, di finish and merge ini kita bisa output-nya mau berupa ke printer, berupa cetakan, ataupun ke email. Oke ya, sampai sini paham ya? Cetakannya nanti bisa berupa cetakan dalam bentuk hard copy, ataupun printer PDF jadi soft copy, ataupun dikirim langsung ke email. Nah, emailnya ini nanti dia akan dikirim ke mana? Nah, makanya tadi di data Excel tadi ada kolom email kan? Nah, email tadi itu untuk tujuan pengiriman ininya, dokumennya. Nah, terus kalau sudah tinggal diklik OK. Gitu aja. Nah, kebetulan saya tidak bisa mempraktekkan untuk emailnya karena Outlook saya terkoneksi dengan email Kemenq dan dia harus join domain untuk mengirimkan email. Jadi nggak bisa. Yang saya kasih contoh sekarang untuk ke print dokumen aja ya. Oke, kita print dokumen, terus pilih yang all record. Kemudian pilih, nah saya pakai printer PDF ya, Microsoft Print to PDF. Kemudian kita OK, nanti dia akan minta di mana filenya. Kita kasih ini dia, mail merge. Kurang lebih seperti ini, kita save. Oke, kalau sudah di save, tunggu sebentar sampai selesai. Nah, tadi dia. Udah selesai ya? Tadi saya skip. Kita cek filenya. Tadi saya simpen di 257, kemudian mail merge. Mana mail merge? Nah, mana tadi dia? Masih tadi. Nah, ini dia. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Ada ya. Langsung tercetak sesuai. Muncul, Pak. Oh ya, saya lupa. Ini beda aplikasi. Saya bukanya pakai ini. Nah, ini dia muncul dia. Muncul nggak? Muncul kan? Muncul, Pak. Nah, ini dia. Datanya muncul sesuai dengan yang data di Excel tadi. Mulai dari nomor urut sertifikat, kemudian nama, NIP, instansi, dan role-nya sebagai apa, dia sesuai dengan data yang kita pasang tadi di Excel. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Itu tadi di Excel-nya bikinnya gimana, Pak? Apakah ada ketentuan ditulis diketik biasa atau bagaimana, Pak? Diketik biasa aja, Mas. Ketik biasa, bikin berapa kolom yang kita butuhin tadi, tinggal ketik biasa aja, nggak ada yang istimewa. Makasih, Pak. Ya, nanti tinggal di Word-nya aja diarahkan source-nya ke Excel tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu berarti urutannya di Excel harus sama dengan urutan sertifikat ya, Pak ya? Iya, betul, Mas. Nah, kelihatan kan di sini ya nih. Di sini ada sekitar 19 record ya. Benar nggak? Nah, sedangkan di Excel saya tadi cuma ada sekitar 10 kalau nggak salah sih. Nih. Ada 10. Mana tadi dia? Nah, ini ada 10. Bentar, Excel apa ini? Excel.
Nah, ini dia ada 10 ya. Ada yang tahu nggak kenapa jadi 19 tadi di PDF-nya? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Itu jadi 19 kemungkinan besar karena saya tadi di Word-nya next terus. Nih di sini mana sih tadi? Mana sih ini dia? Nah, ini dia. Nah, ini dia di Word-nya ada segini. Harusnya sih nggak sebanyak ini dia. Nih. Harusnya cuma ada sekitar 10-an. Intinya di roll-nya ininya nih kebanyakan nih. Harusnya nggak nyampe segitu. Oke. Untuk Melmer, ada yang ingin tanyakan? Gampang kan? Allah, Pak. Satu pertemuan sendiri, satu hari sendiri. Makanya kelihatannya agak banyak kan. Nggak ada yang tanya kan? Aman sampai sini? Belum ada, Pak. Aman ya? Oke, kalau aman dan nggak ada yang ingin tanyakan, berhubung juga waktu juga semakin sempit, tinggal berapa jam lagi? Tinggal 17 menit lagi. Yang ingin menanyakan boleh? Nggak ada? Belum ada lagi, Pak. Oke. Kalau nggak ada, Pak izin bertanya. ya silakan. Tadi untuk kirim sertifikatnya kalau dalam bentuk email itu kirimnya PDF atau Word-nya, Pak? Dia bentuknya HTML, Mbak. Tergantung formatnya sih, Mbak ya. Nih. Nanti mail formatnya seperti apa nih? Link gitu ya, Pak? Enggak, dia kayak halaman web gitu, Mbak. Kalau dia kan ada mail format nih. Kelihatan nggak? Nggak share ya? Bentar, saya share dulu. Nih. Terlihat nggak di sini? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, di sini kan nanti ada bentuknya attachment, kemudian ada plain text, kemudian ada HTML. Nah, sertifikat tadi kita bisa bentukkan ke dalam PDF, kemudian di-attach sebagai attachment, atau cuma jadi plain text aja. Plain text tuh cuma ya plain text aja, cuma tulisan aja, nggak ada frame-nya, nggak ada formattingnya, nggak ada. Nah, kalau yang HTML dia fix seperti ini, seperti tampilan yang ada di Word, cuma dia formatnya HTML. Kurang lebih seperti itu. Jadi format ada lagi yang ingin tanyakan? Halo. Iya, Pak, sudah cukup, Pak. Cukup jelas ya, oke. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan? Cukup, Pak. Cukup mungkin, Pak. Oke, kalau cukup, apalagi nih? Udah ya, udah selesai ya. Materi Word kita udah selesai, cuma sampai mail merge aja. Kalau udah selesai, berarti ini aja. Kemarin yang tugasnya belum dapat nilai siapa? Ada berapa orang? Halo, yang tugas Microsoft Word yang Iya, belum. Pak, gimana? Yang belum dapat Satu nilai. Fajar, Pak. Fajar Yang sama belum punya Gracie. nilai nih. Fajar sama Gracie. 2 aja. Iya, Pak. Oke, kalau Fajar kemarin dia udah upload, cuma filenya nggak ada. Entah diapain sama si Fajarnya atau jadi kehapus filenya. Kalau si Gracie lupa ya, dia telat upload ya.
Nah, nanti Fajar sama Gracie tolong di email file tugasnya ke saya ya sebelum jam 3. Jam 3 hari ini, bukan Jumat ya, hari ini. Oke, bisa nggak? Siap, bisa Pak. Bisa. Bisa ya. Oke, kalau bisa, Bisa, jam Pak. sebelum jam 3 email ke suharyadi@pknstan.ac.id. Oke Pak. Oke, sip. Makasih Yang Pak. lain,